Shalom salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada, saya menyapa saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan saudara yang ada di Malaysia dan dimanapun saudara berada. Senang berjumpa kembali, menjumpai saudara semua. Saya percaya kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan hari ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kami hari ini. Dan rasanya kami rindu ya Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami segala rencana-Mu, segala kehendak-Mu yang bagi kami. Mari ya Tuhan, buka rahasia firman-Mu saat ini dan terangi hati kami dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik saudaraku, kita akan membaca bersama-sama di dalam Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Puji Tuhan. Saudara, Tuhan adalah tempat pengungsian kita pada saat kesusahan. Tuhan menyediakan dirinya sendiri sebagai kota benteng, tempat perlindungan kita pada masa kesusahan. Tuhan juga mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Orang yang berada di dalam perlindungan Tuhan adalah orang yang hanya berharap, beriman, dan bergaul karib dengan Tuhan, dan menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya sumber perlindungan di dalam hidupnya. Hal inilah yang dialami oleh Daud. Daud berkata, ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Saudaraku, Daud adalah gambaran orang yang tulus hati mengasihi Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan. Bagaimana dengan kita saudara? Apakah kita sudah menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya tempat perlindungan dalam hidup kita? Saudaraku, di dalam Mazmur 91 ayat yang ke-1 sampai ke-2, pemazmur mengalami kehidupan dekat bersama dengan Tuhan, sehingga dia berani berkata bahwa orang-orang yang berlindung pada Tuhan pasti merasakan keamanan di dalam kehidupannya. Kata perlindungan berarti tempat perlindungan, tempat persembunyian. Hal ini menegaskan bahwa orang yang berlindung kepada Tuhan, maka tidak ada satu kuasa pun yang sanggup menjangkaunya. Dan kata naungan adalah gambaran sayap burung yang menaungi anak-anaknya di bawah kepaknya, seperti induk ayam yang menaungi anak-anaknya di bawah sayapnya untuk memberi perlindungan dan kehangatan. Demikian Allah sebagai tempat perlindungan bagi kita. Dan Tuhan juga tempat perlindungan dari bahaya, saudara. Firman Tuhan menubuatkan bahwa di akhir zaman akan datang banyak bahaya, seperti perang, bencana alam, penyakit menular yang mematikan yang saat ini terjadi. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, tidak perlu kita takut, tidak perlu kita cemas, sebab tangan Tuhan terbuka untuk memberikan perlindungan di segala waktu. Keadaan bahaya justru adalah kesempatan kita untuk melihat kuasa Tuhan bekerja bagi diri kita. Tuhan adalah seperti kubu pertahanan yang kokoh dan kuat dan tidak tergoncangkan. Keadaan dunia boleh goncang, tetapi di dalam perlindungan Tuhan kita akan merasa aman. Untuk itu saudaraku, jangan kita cemas dan takut dalam keadaan apapun. Mari kita percayai firman Tuhan, sebab Tuhan sendiri adalah tempat perlindungan dan kubu pertahanan, dan saat di dalamnya kita aman dan terluput dari bahaya. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus,
Terima kasih buat firman-Mu saat ini ya Tuhan. Engkaulah tempat perlindungan kami ya Tuhan. Tempat berlindung yang aman bagi setiap kami. Bahkan Tuhan yang menaungi hidup kami dengan sayap Tuhan. Sehingga tidak ada satupun kuasa yang sanggup menjangkau kami anak-anak-Mu. Terima kasih buat kasih Tuhan yang besar, buat kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berhenti bagi kami. Ajar kami ya Tuhan untuk senantiasa hidup mencari Tuhan dan berlindung hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami semua yang mendengar program ini, yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia, yang ada di Sabah, di Sarawak, yang ada di Kuala Lumpur, dan dimanapun mereka berada. Saudara-saudara kami yang ada di perantauan, yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hidup dalam tekanan, di dalam persoalan, kesulitan, goncangan, mari ya Tuhan tolong mereka. Bebaskan mereka, berkati dan pulihkan hidup mereka. Serta buka jalan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga, memberkati mereka dalam pekerjaan dan bisnis, memberkati dalam pendidikan dan apapun yang mereka kerjakan. Kami berdoa bagi saudara kami yang hidup di dalam ikatan dan belenggu dosa. Mari Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan bebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati hidup mereka. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi pandemi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkan di segala aspek-aspek kehidupan berbangsa. Mari ya Tuhan berikan belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami, belas kasihan Tuhan bagi negeri kami Indonesia, sehingga bangsa kami dapat mengatasi setiap masalah yang ada. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan, berkati negeri kami. Berdoa untuk program vaksinasi nasional yang sekarang sedang berjalan. Tuhan tolong berikan kelancaran bagi bangsa kami. Dan kerinduan kami mohon belas kasihan Tuhan, kiranya pandemi global ini segera berakhir, sehingga kami boleh kembali lagi hidup normal dan menjalankan aktivitas secara normal kembali. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari saudaraku, kita tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan berputus asa. Tetap berdoa, bersukacita senantiasa. Sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.